Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan cara saya dalam mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dijelaskan sebagai berikut. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang kedua, pendekatan berbasis aset. Adapun perbedaannya sebagai berikut. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Adapun kelemahan dari pendekatan ini yaitu jika pendekatan ini terus dilakukan dalam jangka waktu lama, maka secara tidak sadar kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada. Sedangkan pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, menjadi inspirasi, serta menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dimaksudkan untuk memperkuat posisi kontrol guru dalam kompetensi manajerialnya serta mengubah mindset guru agar terus berpikir dan melakukan pendekatan berbasis aset. Pendekatan komunitas berbasis aset ini sangat cocok diterapkan di sekolah karena ternyata terdapat 7 aset yang dapat dijadikan kekuatan untuk menciptakan sekolah yang lebih baik, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, serta modal finansial. Pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development atau ABCD. Di antaranya fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, saya berharap mampu menjadi guru yang dapat memfasilitasi dan menuntun murid agar dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Saya berharap mampu mengelola sosial emosional dan menerapkan coaching untuk memetakan aset yang dimiliki diri sendiri, murid, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman demi terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Materi dalam modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya berhubungan dengan modul-modul lainnya yang kami pelajari sebelumnya. Hal ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk yang hidup dan bertumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang kedua, hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, berkolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai tersebut, maka dengan visi guru penggerak, seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid sebagai aset manusia yang ada di sekolah. Seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat dari murid, sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid. Yang keempat, hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional memperhatikan potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional murid. Yang kelima, hubungan dengan coaching. Coaching diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh murid untuk dapat dikembangkan agar murid dapat berkembang dengan maksimal. Yang keenam, hubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan, dan pengujian keputusan
serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini serta pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, yaitu sebelum belajar modul ini saya seringkali berpikir bahwa untuk memulai sesuatu hal, kita mulai melangkah dari upaya untuk mewujudkan solusi dalam memecahkan masalah. Sehingga dalam tindakan yang dilakukan selalu berpikir berbasis masalah. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa banyak sekali potensi yang dapat kita gali untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.